Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salam ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah kajian malam Rabu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih diberikan istiqomahan untuk bisa hadir di kajian malam Rabu, kajian yang sudah rutin kita adakan. Mudah-mudahan dengan kajian ini nanti kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan iman dari materi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Hasan. Untuk materi pada malam ini, tema yang diambil adalah bagaimana cara setan mengontrol dan menguasai manusia. Yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Hasan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kajian ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran keberkahan kajian malam ini. Selanjutnya, inti tausiah dengan tema bagaimana cara setan mengontrol dan menguasai manusia yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasan kepada beliau. Waktu dan tempat secukupnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah pengajian pengurus Ranting Muhammadiyah Manggen yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah bersama-sama kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub ilallah dengan cara mentadabbur, mendalami ayat-ayatnya yang mulia
yang tercantum di dalam Al-Quran maupun penjelasan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan yang kita mendapatkan satu kemanfaatan yang besar, terutama terhadap kualitas agama kita, kualitas pemahaman kita, kualitas penghayatan kita, dan kualitas pengamalan kita kepada Islam. Hadirin Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada kesempatan malam hari ini aslinya di bab 11 dari kitab Ighathatul Lahfan. Kalau ditengok judul aslinya itu Babu Taslitis Syayatini Alal Qulubil Lati Laha Al-Iradatu Wal Azmu Wa man'uhum minas sultani Alal Qulubil Mustaqinnati Al-Mutmainnati. Nah, ini judul panjangnya. Penguasaan setan-setan atas hati-hati yang memiliki keinginan atau nafsu dan tekad, dan terhalangnya mereka untuk menguasai hati-hati yang tenang dan tentram. Saya pikir kalau judul ini saya muat jadi panjang kali, maka saya ringkas dengan cara setan dalam menguasai atau mempengaruhi manusia. Ada yang sudah ngopi? Belum keluar kopinya ya? Kopinya belum keluar. Sekali-kali kopi mas, kayaknya kalau teh-teh terus nih perlu ada improvisasi kayaknya Mas Giri. Kayaknya banyak yang setuju Mas Giri. Tapi kalau merepotkan jangan, udah terlanjur disiapin teh, repot. Di materi yang saya kirimkan, di situ ada ringkasan. Dalil-dalilnya agak panjang, tidak saya muat. Nanti saya nukilkan beberapa yang kita anggap penting. Kita baca terlebih dahulu edisi Arabnya biar kita tergambar. Berapa orang yang sudah memilih? Sedikit kayaknya. Tidak ada itu, jadi gitu. Tapi memang tidak ada HP, tidak bawa HP atau sudah dibaca di rumah? Risetnya kapan? Wah ini mendadak. Maunya dibaca dulu di rumah. Kita tinggal ngetes aja, udah paham udah. Cepat kan? Mana-mana yang tidak paham bisa ditanyakan. Kayak di kampus. Coba kita baca innama yata sallatus syaitanu ala bani adama bi amrayni. Sesungguhnya tiada lain, ini terjemahan bebas saya, setan menguasai anak keturunan Adam dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, salah satunya bil hawa wa syahwati allati fi qalbi.
Yang pertama, hawa nafsu dan syahwat yang ada di dalam hatinya. Wathani, yang kedua, bisyubhati wal jahli. Yang kedua, syubhat dan kebodohan. Fa'idat tama'a fil abdi hawan wa syubhatan, hawan wa syubhatun, apabila berkumpul pada seorang hamba hawa nafsu dan syubhat, itu dua perkara tadi, tasallatu alaihi syaitan, setan akan menguasai atasnya tasalluton aziman, dengan penguasaan yang kuat. Wa amma, dan adapun man khala qalbuhu minal hawa wasyubhati, adapun orang yang bersih, orang yang terhindar hatinya dari hawa nafsu dan syubhat, fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu yan'a anhu, wa yuharibuhu min bukti, setan itu akan menjauh dan memerangi dari jarak jauh, dia tidak berani mendekat. Wala yaqdiru ala dunuwi minhu wal qu'udi ala qalbih, setan itu tidak mampu menguasai hatinya, tidak mampu mempengaruhi, duduk di dalam hatinya. Biar mantap, tolong dibaca Muslim. Artinya, arti yang ini tadi kan terjemahan bebasnya. Sesungguhnya setan hanya bisa menguasai anak Adam dengan dua sebab. Pertama, melalui hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam hatinya. Kedua, melalui syubhat atau kerancuan pemikiran dan kebodohan. Jika pada seorang hamba berkumpul hawa nafsu dan syubhat, maka setan akan menguasainya dengan penguasaan yang sangat kuat. Adapun orang yang hatinya bersih dari hawa nafsu dan syubhat, maka setan akan menjauh darinya dan memeranginya dari kejauhan. Ia tidak mampu mendekat dan duduk di hatinya. Kalau kita ringkas sebagaimana keterangan di bawahnya, mekanisme, prosedur, standar operasional setan, bagaimana dia mengontrol dan menguasai manusia, itu intinya yang pertama yang perlu kita ketahui, mari kita pahami bersama Bapak-bapak sekalian, dua pintu utama kekuatan setan. Ini yang harus kita pahami, dua pintu kekuatan setan. Sesungguhnya setan itu hanya bisa mendominasi manusia melalui dua celah. Setunggal, satu, ahaduhuma, hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu pengertiannya keinginan kuat terhadap sesuatu yang melanggar syariat. Pernah lihat yang haram? Pernah ya? Bapak ini paling jujur. Kalau lainnya ini kayaknya malu-malu Pak. Padahal juga pernah ya kan? Termasuk saya ya kan?
Kalau kita mungkin masih malu-malu, itu bagus. Dan kita khawatir diketahui orang kan, makanya saya tanya dia Pak. Padahal pernah. Nah, ketika keinginan itu kuat untuk melihat sesuatu yang haram, misalkan wanita atau lain jenis yang bukan mahramnya, yang tidak pantas dilihat. Kalau ada keinginan kuat, keinginan itulah namanya nafsu. Itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-hawa. Apa? Al-hawa. Quran teki tenanan. Niatnya ini tenanan. Keinginannya kuat. Apalagi kalau lain jenis itu sudah mulai ada benih-benih cinta kepadanya. Ngesir lah. Dah ada mau. Tengoklah di Facebooknya, kan? Ada tidak orang berjodoh lewat Facebook? Kan itu dilihat-lihat dulu. Sampai puas kalau di Facebook kan. Kalau melihat langsung kan ketahuan nanti kalau kita dilihat dia kan. Kalau di Facebook ada foto dia, ngelihatnya, apalagi tidak ketahuan orang kan sak mareme lah. Gimana? Gimana? Asli itu. Ketika keinginan itu kuat, kerentek pengen ini gede, itulah pengertian nafsu. Setan bisa menyelinap, setan bisa mempengaruhi, bahkan setan bisa menguasai hati. Yang ada keinginan itu ditunggangi. Keinginan kepada sesuatu yang melanggar syariat itu ditunggangi. Udah, dihubungi aja, jangan cuma ngeliat-ngeliat. Akhirnya malam-malam lewat Facebook dulu minta nomor WA, gitu kan. Kasih nomor WA, mulai menyapa. Awalnya malu-malu kan. Itu bisikan setan begitu. Itu mempengaruhinya begitu. Persis seperti orang alim, ahli ibadah yang dititipin orang yang mau berangkat berperang, saudara perempuannya dititipkan sama dia. Awalnya beda kamar, beda tingkat. Awalnya malu-malu. Tapi ketika ada keinginan nafsu, setan membisikkan, janganlah cuma ngasih makan dan pergi, ngobrol dulu. Nah gitu, ngobrol dulu. Awalnya cuma ngomong biasa, terasa dekat. Terus kemana? Kalau sudah mulai ngobrol terasa dekat, kemana? Pegang-pegang, ya kan? Dekat. Setan mulai berani. Nah, ini kayaknya bisa digarap, bisa diprospek lah kalau orang MLM itu. Ini kayaknya bisa diprospek gitu. Kalau kawan tablik ini bisa kawan jemaah tablik yang ngajak orang pergi sholat, kan ketemu preman nih di pasar, di perempatan, kasih tahu, Mas, kita ini kan makhluknya Allah, kita ini punya kewajiban untuk mengabdi, kita kan udah diberi nikmat oleh Allah. Coba kalau kita tengok di badan kita aja, semuanya ini kan karunia dari Allah. Nah, mulai masuk dia. Ketika dia ada tanggapan bagus, mulai dia masuk, baru. Makanya ke masjid, Mas, masjid itu begini, bisa menenangkan batin, solusi-solusi kehidupan. Namanya ditaskil, namanya kalau tanggal tema tablik namanya ditaskil gitu. Orang MLM di prospek lah gitu. Setan juga memprospek, mentaskil juga, tapi ngajak kepada yang melanggar syariat itu. Bisikan itu mungkin kalau setan dari kalangan jin, keinginan itu mulai muncul dalam benak-benak kita. Tapi kalau wujudnya manusia, sering didatangi. Orang MLM itu kan sering datang. Wah, ini bagus ini, produk ini bagus ini, tidak ada tempat lain. Nanti kalau ini begini dapat begini ya.
Nanti kalau kamu daftar dapat barang ini, kemudian caranya gini, itu didatangi terus, namanya setan. Persis ketika kita punya usaha dipinjami oleh bank, jalan prospeknya baik, itu udah mau lunas ditawari lagi tuh pasti itu enggak cuma telepon, kalian ke rumahnya. Pengalaman Ustaz? Enggak, cerita orang. Alhamdulillah saya tidak pernah, tapi cerita orang begitu. Itu bank tertentu itu saya sudah mau tobat katanya, udah mau saya lunasi, dia datang terus, ditambahin mau dijoki lah kata orang Jawa, tak joki jalur pinten lah, nampak usahanya bagus, prospek, nah dia tambah. Gimana caranya supaya dia bisa utang lagi? Itulah setan tuh begitu Pak, hati-hati nih. Ini cara setan menguasai, menumpang dengan nafsu yang mulai muncul. Ada seorang ustadz waktu itu konsultasi, dia main Facebook, gimana ceritanya kenalan lah sama TKW di Cina. TKW Cina awalnya konsultasi katanya, tak tanya dia punya modus pengen dinikahi walaupun yang kedua katanya. Itu kejadiannya apa? Gimana Ustaz? Wah, sampaikanlah problemnya wanita itu begini. Saya bilang, kalau pintunya masuk lewat media sosial saya tidak setuju. Saya khawatir keberkahannya tidak ada. Akhirnya ngikut dia, nggak jadi, diputus. Kalau mau bantu ya bantu, tapi tidak harus dinikahi gitu. Kan katanya gitu kan? Akhirnya setelah itu istrinya Ustadz itu, terima kasih Pak Ustadz, suami saya sudah berapi-api, dia sudah diubun-ubun mau nikahi, gara-gara Ustadz larang itu nggak jadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu jadi media sosial itu kalau tidak hati-hati bisa menjerumuskan. Tapi kalau kemarin yang cerita saya gara-gara menjawab bersin kemudian jadi jodoh, alhamdulillah bagus tuh, tidak usah melewati media sosial, ya kan? Atau gara-gara ngaji kemudian jadi kenal, jadi pertemuannya di pengajian. Tapi kalau di media sosial ini aneh-aneh kadang-kadang. Ini yang harus kita cermati supaya kita tidak terjerumus. Yang kedua, pintu utama kekuatan setan yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu pengertiannya ada dua, kerancuan dan keraguan. Rancu dan ragu. Satu, rancu dalam memahami baik akidah, halal haram, masalah fikih. Dia rancu, semua agama benar. Akhirnya dia meyakini bahwa orang di luar Islam itu bisa masuk surga, Pak. Pakai ayat pula tuh di Al-Maidah itu. Padahal ayat itu tafsirnya tidak begitu. Ini namanya rancu. Dia memahami bahwa semua agama itu sama. Dan selain Islam itu bisa masuk surga selama dia beriman kepada Tuhan katanya. Jadi akhirnya dibuat apa? Perumpamaan. Perumpamaannya gimana? Tuhan itu seperti kita mau ke Jakarta, bisa lewat jalur utara Pantura, bisa lewat jalur selatan Jogja Purwokerto, bisa lewat atas lewat udara, bisa lewat laut mungkin. Kalau Ontorjo lewat mana? Kalau Gatot Kaca kan lewat atas. Kalau Ontorjo
lewat bumi. Betul tidak begitu? Ada tidak orang yang mengumpamakan bahwa menuju Allah itu caranya beda-beda? Lewat agama apapun bisa sampai Allah, bisa? Ada tidak? Bapak pernah mendengar pemahaman itu atau orang yang punya pemahaman seperti itu? Itu namanya ranjung. Itu namanya syubhat. Makanya kan ada orang-orang liberal meyakini seperti itu. Bahkan dia punya keyakinan kalau kita ingin objektif memandang agama kita, kita harus keluar dulu dari Islam, baru kita objektif memandang Islam. Ngawur enggak itu? Murtad dulu baru dia bisa objektif mengenali Islam katanya. Nah itu orang liberal nih, tokoh liberal. Makanya dalam buku di IAIN ada pemurtadan yang digarap oleh Pak Hartono Majais, di situ dikupas habis tentang trik-trik orang-orang liberal dalam memurtadkan mahasiswa-mahasiswa itu. Pernah baca bukunya? Ada pernah melihat minimal? Ada pemurtadan di IAIN karangan Ustadz Hartono Majais. Baru dengar? Udah lama itu. Udah lama. Pernah tahu korbannya, Pak? Pernah tahu korbannya? Jadi ada pas saya kajian di salah satu kampung itu ada bapak yang menceritakan curhat bahwa anaknya itu di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pulang-pulang laki-laki itu anaknya itu tidak sholat Jumat. Ada buku-buku yang dia bawa. Ternyata bukunya aneh-aneh. Ketika Tuhan dikritik, ya kan? Tuhan ini dikritik. Terus fikih lintas agama. Nah, baca buku itu. Atau bina pernah lihat? Itu buku-bukunya orang liberal ya. Dan mereka masuk ke lini-lini orang-orang internet. Dia sendiri doktor, profesor, masuk pula ke organisasi besar. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pun dimasukin. Cerita Pak Yunahar Ilyas, masih ingat? Di kantor pusat, ada di lantai 2 itu, ada gerak-gerik orang-orang, apa namanya? Apa Muhammadiyah namanya? Kalau di NU kan ada grupnya Alil Absar Abdallah itu yang ditentang sama Pak Idrus Romli itu, ditentang oleh kiai-kiai yang lurus. Makanya ada NU garis lurus, Muhammadiyah garis lurus. Nah, ada juga yang nyimpang gitu. Pak Yunahar Ilyas, Allah yarham, termasuk yang cermat beliau dalam memantau agar supaya Muhammadiyah bersih dari paham-paham liberal. Gitu ya. Ini syubhat. Yang kedua, ragu. Yang pertama tadi rancu kan, yang kedua ragu. Ragu yang menjerumuskan pada kesesatan. Jadi akhirnya orang yang memahami bahwa Islam itu semua agama itu benar, dia akhirnya punya keyakinan semua agamanya kan benar. Dia tidak yakin bahwa Islam itu satu-satunya yang benar. Untuk bisa masuk surga itu tidak harus pakai Islam. Nah, itu kan ragu namanya. Ayat inna dina indallahi Islam atau wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu tidak dipakai sama dia. Padahal jelas-jelas kan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari din selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dia amalnya itu. Fa huwa fil akhirati minal
khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ya, jelas-jelas begitu. Tapi orang liberal tidak yakin itu. Menuju Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Bisa lewat Pantura, bisa jalur selatan, ibaratnya begitu. Udah dihormati. Akhirnya apa? Dia ikut-ikutan itu. Ibadah sana juga datang, ibadah sana juga datang. Kalau Natalan dia mengucapkan selamat hari Natal. Orang yang menuhankan tiga Tuhan, satu tapi tiga, tiga tapi satu itu, dia kasih selamat. Sama kalau sampai mengucapkan selamat menempuh hidup baru, barakallahu laka wa baraka alaika, itu kan begitu kan? Kalau ngucapin selamat kan begitu. Ini namanya ragu terhadap Islam. Setelah dia rancu memahami Islam, akhirnya ragu sendiri dengan Islam. Bisa dipahami sampai di sini. Yang kedua, tadi kan yang pertama kaitannya dengan pintu utama kekuatan setan. Yang kedua, tingkat penguasaan setan. Nah, ini tingkat-tingkatan. Seberapa jauh dia menguasai? Yang pertama, penguasaan yang kuat. Yang tadi, tasallutun auziman tadi itu. Penguasaan yang kuat itu terjadi jika kedua celah antara hawa nafsu dan syubhat itu terbuka lebar. Setan leluasa mengendalikan pikiran dia, perasaan dia, tindakan dia akan kuasai ketika apa? Hawa nafsu dan syubhat itu ada dalam orang itu dua-duanya. Dia suka mengikuti hawa nafsu, ya kan? Dia ikut Asia Foundation, duitnya pirang-pirang, duitnya banyak, kemudian dia pemahamannya liberal, kan ketemu itu, duitnya banyak, dia ikut salah satu yayasan luar negeri yang dananya banyak, hawa nafsu berarti, terus pemahamannya liberal. Konon si Ulil Absar Abdallah kan itu. Akhirnya orang itu dikendalikan baik pikiran, perasaan, perbuatannya oleh setan. Setan akan membisikkan kepadanya sesuatu yang menyesatkan dengan penyesatan yang jauh. Dia akan menyalahkan orang-orang yang istiqomah. Nah, itu orang yang istiqomah berpegang teguh kepada Islam, dia salahkan. Itu namanya aliran apa? Eksklusif. Nah, eksklusif, tidak inklusif katanya. Jadi kalau orang meyakini agamanya saja itu berarti eksklusif. Itu namanya fanatik. Gitu Pak. Jadi orang liberal itu justru menyalahkan orang yang istiqomah berpegang teguh kepada Islam. Kalau orang meyakini hanya Islam saja satu-satunya agama yang benar, itu fanatik kata dia. Nah, itulah. Itu namanya dia sudah dikuasai oleh setan. Orang yang diceritakan bapak tadi yang di Yayan Sunan Ampel itu suatu ketika pulang ketemu sama saya. Woi, ternyata ngomongnya si Mas yang lulusan Sunan Ampel, Yayan Sunan Ampel Surabaya, hadis dikritik, ayat dikritik, Imam Bukhari dikritik, Tuhan aja dikritik sama dia. Kan itu kan gurunya Ulil Absar Abdallah. Pernah tahu fotonya Ulil Absar Abdallah? Apa namanya? Agak kayak itu kan dia pernah menuju Allah tuh tidak adil, dia dikasih tidak rata itu kan, sumbing. Allahnya dikritik sama dia. Coba persis kayak orang
aliran yang sesat itu, ketika melihat ada orang cacat, kakinya tidak ada, apa dia bilang? Ini bukti ketidakadilan Tuhan, katanya. Waktu Aceh tsunami tahun berapa? 2006. Itu ada tokoh nasional dulu di Tempo itu, namanya Gunawan Muhammad. Nah, dengar, kalau kata dia, kalau tsunami Aceh itu ada kaitannya sama Tuhan, berarti Tuhan tidak adil. Berapa yang mati waktu itu? Wadah dong. Masa mati dengan cara seperti itu? Tuhan tidak adil dong. Kalau itu ada kaitannya. Menurut dia tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau ada kaitannya dengan Tuhan, Tuhan tidak adil. Itu termasuk kesesatan yang sudah mengendalikan pikirannya. Ini sudah hawa nafsu dan syubhat meliputi dirinya. Yang kedua, penguasaan yang lemah. Tadi kan kuat. Penguasaan lemah atau dia merangi dari jauh, tidak berani mendekat. Kapan itu? Hal itu terjadi jika hati seseorang kuat dan terjaga dari nafsu yang mengendalikan atau syubhat yang meracuni dirinya itu. Setan hanya bisa menggoda dari luar, misalnya dengan nakut-nakutin, membujuk-bujuk, memprovokasi, tapi tidak bisa masuk mengambil alih hatinya, tidak bisa. Jadi orang yang betul-betul mukhlas itu tidak bisa diganggu setan. Setan akan takut. Contohnya siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat Umar, innallaha ja'alal haqqa ala qalbi ala lisani wa qalbi Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan hati dan lisan Umar itu kebenaran. Itu kata Rasulullah tentang sahabat Umar. Beliau cermat dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kata beliau, innama tanqudu ural islami urwatan ida sesungguhnya sendi-sendi Islam itu akan terlepas apabila di dalam Islam itu terdapat orang yang tidak mengenali jahiliyah. Dia tidak paham, kebalikan Islam itu tidak paham. Kalau Islam begini, yang sebaliknya, yang jahiliyah itu dia tidak paham. Itu lama-kelamaan itu bisa lepas itu sendi-sendi Islam kalau dia tidak paham tentang jahiliyah. Kan tadi disebutkan yang pertama tadi itu nafsu dan syubhat dan kebodohan. Kebodohan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dia memahami apa itu kemungkaran, dia memahami apa itu kemaksiatan, apa itu keburukan, sehingga sahabat Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan ya Rasulullah? Ada. Beliau bertanya tentang keburukan itu supaya bisa menghindari keburukan.
Sebab kalau orang tidak paham tentang jahiliyah, dia bisa terjerumus ke dalam keburukan itu. Seperti hari ini kan, zaman digital, zaman teknologi canggih, banyak jebakan-jebakan maut untuk menjerumuskan setan itu kepada kita dari lurusnya pemahaman kita tentang Islam, pengamalan yang betul-betul lurus. Dengan cara apa? Dia belokkan. Ya. Setan ini kan pandai membisik-bisikkan, sing kira-kira gampang, ya, gampang oleh duit, tapi ra bener apa itu? Korupsi. Nah sekarang ini yang kaitannya dengan digital itu, Anda lah konten kreator maksiat itu ada enggak? Banyak toh. Lewat di beranda kita yang aneh-aneh, ngumbar aurat, tentang rahasia suami istri, macam-macam diumbar itu. Ada juga, bahkan banyak itu yang mau like itu. Nah, disitulah duit dia mulai masuk itu. Kalau banyak yang like, banyak yang view-nya banyak itu kan. Nah itu salah satunya begitu. Tipu-tipu melewati media sosial. Kawan kita kemarin mau menjual mobil elf itu, harganya 150 juta, second sih. Tidak tahu gimana ceritanya, ada orang ikut menjualkan dengan cara apa namanya itu, marketplace apa itu. Jadi dia bisa persis seperti sah gitu, dia turunkan harganya, tapi barangnya itu hubunginya ke dia, seakan-akan barang dia, atau disetujulah yang punya. Harganya jadi 100-an lah, 110 atau 100. Oh diturunkan. Akhirnya ada orang yang mau beli tanpa ditengok dulu karena murah. Ketika minta disuruh dikirim 100 juta itu langsung dikirim. Alamatnya kan tetap alamat yang di sana, di Mondo itu. Orang dari Banyuwangi yang mau beli ke sana itu. Mau ditengok karena dia sudah ngasih duit 100 juta. Nah, kaget lah, saya belum dikirim, tetapi saya sudah mengirim buat kesimpulan. Loh, seharusnya Bapak konfirmasinya ke saya. Akhirnya juga cepat ke bank, di apa namanya, diblokir. Tidak bisa, udah lewat, udah diambil itu sama orang itu 100 juta dalam waktu sekejap hilang. Modus-modusnya banyak sekarang ini, banyak. Waktu saya dulu mau jual mobil hampir juga ketipu itu. Dia awalnya apa namanya, pura-pura ngirim duit tapi aslinya palsu, dikirim kwitansi ke saya. Mohon maaf Pak, ini tadi terlanjur saya salah kirim, seharusnya ini bisa dikembalikan dulu Pak, ini anak saya mau gini. Alhamdulillah saya punya keponakan yang kerja di bank itu. Oh ini salah ini Om, katanya salah. Alhamdulillah saya belum ngirim. Kalau dikirim mau habis lah Om saya. Oh habis itu. Persis kayak apa namanya, kwitansi di bank-bank yang kalau kita ngirim itu, resinya itu. Nah, seperti itulah hari ini banyak penipuan lewat media sosial. Ternyata media sosial bisa untuk tipu-tipu, nafsu, kebodohan. Makanya kita ini perlu tahu kebodohan itu seperti apa, maksiat itu seperti apa, trik-triknya, kemungkaran itu trik-triknya seperti apa. Kalau kita tidak nyadar nanti bisa terjebak kan. Tahu-tahu kita suruh bayar apa,
pajak, ya kan? Tahu-tahu ada yang bayar pajak sampai miliaran, padahal cuma tukang jahit. Tatonya apa? Identitasnya dipakai itu. Macam-macam lah hari ini itu penipuan-penipuan seperti itu. Itu salah satu hikmah kalau kita mengenali kejahiliahan supaya kita bisa menghindar dari jahiliyah itu. Yang ketiga yang perlu kita jelaskan adalah hati yang kebal dari setan. Apa yang kebal itu? Yang kemarin kita bahas, hati yang selamat adalah hati yang satu mustakinah. Mustakinah itu artinya tenang. Sakinah itu tenang, tidak goncang oleh syubhat maupun keraguan. Dia tidak mudah karena dia kuat, pemahamannya itu kuat. Dia tidak mudah kena rancu-rancu pemahaman yang tadi, misalkan yang liberal itu. Ada pemahaman sedikit langsung dia, oh ini alamat mau menyesatkan. Ini tidak benar ini. Atau dia punya, pokoknya kalau masalah agama harus saya kembali kepada orang yang saya percaya untuk saya tanyakan. Tidak semudah itu saya mengikutinya. Nah gitu. Ustadz ini gimana? Seperti ini pemahaman ini benar enggak? Seperti yang kemarin saya pernah ceritakan, ada anak muda yang tanya tentang internet yang kaitannya dengan ini sesuai dengan Islam atau ada syubhat atau haram, Ustaz. Saya pernah dengar tapi belum mendalam. Nah, saya tengok di AI itu, di sini saya tengok apakah ini menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, boleh tidak dalam ajaran Islam menurut pakar ulama yang terpercaya. Gitu. Oh ternyata bisa menjerumuskan, ternyata bisa membahayakan. Hati-hati mas, ini bisa kena subhat atau bahkan haram ini kalau tidak hati-hati. Cari duit di internet itu harus hati-hati. Jangan karena menjanjikan, wah ini gampang dapat ini cepat nih. Kalau tidak halal gimana? Atau ada subhat gimana? Oke. Kemudian yang kedua, hati yang kebal yang selamat tadi itu adalah yang mutmainnah, tentram karena dia yakin imannya kuat, dia tidak mudah digoda oleh nafsu tadi. Dimingi-mingi perempuan, dimingi harta, dimingi kekuasaan, dia tidak tergoda. Pokoknya mantap lah imannya itu. Biasanya kan kalau perempuan digoda oleh harta, kalau laki-laki digoda oleh wanita. Ada yang mengatakan kalau perempuan itu digoda oleh laki-laki yang tidak berbaju, tidak tertarik. Kalau laki-laki digoda oleh perempuan tidak berbaju, tertarik. Tapi kalau wanita digoda oleh uang yang merah-merah itu, sak gepok itu, wah mudah tertarik. Laki-laki itu tidak begitu tertarik. Suruh milih laki-laki atau pilih uang yang banyak, pasti dia pilih uang. Nah, ditanya nanti sama istri di rumah, kalau suruh milih laki-laki atau uang, dia milih uangnya itu. Tapi kalau bapak-bapak suruh milih perempuan atau milih uang, milih perempuannya itu. Kecenderungannya begitu. Kalau di internet itu kan laki-laki melihat perempuan lebih tertarik. Tapi kalau perempuan yang menjanjikan uang itu lebih menarik daripada sekedar laki-laki. Laki-laki yang tidak punya duit dia tidak menarik sama dia. Menariknya itu karena laki-lakinya punya duit. Itu asli perempuan itu. Sampai menggoda perempuan tapi tidak bawa duit, tidak ada bapaknya itu. Betul betul Pak? Iya tak? Itu. Jadi kalau ada ungkapan tidak tahu tulis di belakang truk atau apa itu. Jadi kalau laki-laki
goda wanita itu harus pakai modal. Tapi kalau wanita goda laki-laki tidak usah pakai modal. Oh itu di belakang itu kita pernah baca itu. Itu setan itu begitu lah. Terakhir perumpamaan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa hawa nafsu itu bagaikan bahan bakar, sementara syubhat itu bagaikan api. Ketika keduanya itu bertemu, maka akan membakar seluruh kebaikan orang. Hawa nafsu ada syubhat, udah kayak tumbuh ketemu tutup, oke banget itu, maknyus. Hati-hati, ini adalah peringatan beliau agar supaya kita selamat, hati kita tidak dikuasai, tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh setan laknatullah alaih. Demikian, mungkin nanti ada sisa waktu untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat. Aku lihat astagfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada pembawa acara.